Oke, halo semuanya, kembali lagi di Favorit Banif. Dan kali ini kita lagi ada di Klaten. Ini motor usianya baru 1 hari ya. 1 hari. Terus ini odometernya masih 0. Coba dilihat di sini. Ini yang megangin kameranya istri gua, by the way. Tuh, masih 0 kan. Nah, karena masih 0, kita mau langsung bawa jalan-jalan ke Salatiga. Itu sekitar 1,5 jam kali ya. Dan sekarang jam 10. Ini ada jamnya nggak sih? Oh ada, tapi jamnya jam 2. Salah. Oke, nah ini persiapannya gue bawa baju lengkap, mulai dari atas sampai bawah sampai dalaman juga, karena gue nggak punya jas hujan di sini. Jadi kalau misalkan apes kita bisa ganti, tapi nanti di jalan gue akan cari jas hujan. Nah, terus ini helm gue bawa dari Jakarta ya. Ini helm yang bisa diubah menjadi helm half face. Jadi half face bisa jadi full face. Terus ini tempat minum. Ini tempat minum dari Human on Wheels. Kita taruh sini, muat nggak ya? Muat. Tapi ini kemungkinan buat jatuh itu tinggi. Soalnya dia nggak terlalu dalam. Kayaknya ini buat botol minum yang 200 ml ya. Kayaknya ini nggak jadi kita bawa deh ke bagasi aja ya. Jatuh, coba lihat di sini deh kameranya. Bagasi aja. Nih, tuh. Kalau bagasi ntar tumpah. Tuh, jadi ini dengan botol minum kayak gini dia nggak muat ya. Ini bisa tuh. Kayaknya gampang jatuh. Jadi kita tinggal aja, nanti kita mampir minimarket buat beli minuman. Karena kalau misalkan kita jalan-jalan itu penting banget menjaga hidrasi kita, jangan sampai dehidrasi. Oke, taruhin dulu. Terus power bank. Power bank ini gue nggak mau taruh tas karena tasnya gue taruh dalam. Kalau taruh dalam kan panas ya, itu bisa bahaya. Jadi kita taruh sini aja power banknya. Oke, terus ini ada kepala charger. Ini ada buat chargernya di sini. Colokin, sama ada USB Type C. Oke. Udah nyala tuh lampunya. Udah. Terus ya copot. Jadi ini yang mau ngojek online bisa pakai di motor nih. Karena bisa sambil dicas. HP kita cas di sini ya. Ya, kalau HP itu jangan ditaruh di dalam sini. Karena itu panas, bisa bikin baterainya meledak. Muat nggak nih? Ya nggak muat ya. Nggak muat apa karena kabelnya? Ya bisa, cuma agak sedikit paksa kayaknya ya. Kunci ini kita taruh di kantong aja. Sama, ini masih pakai plat sementara, jadi kita harus bawa ini nih, kertas ini 2. Ya, ini formulir STCK sama surat tanda coba kendaraan bermotor. Ini jangan sampai ketinggalan. Jadi kita masukin ke ini aja. Belum beli dompet SNK soalnya. Oke, sekarang tas kita masukin. Apakah tasnya muat? Gak muat, kegedean. Kalau Frigo pasti muat. Karena Frigo lebih gede. Soalnya dia tangkinya ada di depan. Gimana dong? Ya udah, kita bajunya aja kita bawa. Ini nggak bawa baju kan? Oke, udah cukup. Jadi kita tas kita tinggal, ini mah kita tinggal. Nanti kita mampir. Lagi berantem tuh anak-anak. Ya begitu deh. Oke, ya wes, yuk kita jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan kita akan isi bensin full. Habis itu kita nanti cek setelah sampai ke rumah jalan berapa kilometer. Terus nanti dia menghabiskan bensin berapa dengan metode full to full. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Udah matinya. Oke, bensinnya udah penuh ya. Sekarang kita tutup aja. Ini sengaja motornya agak tegakin dikit. Nah, baru kita standarin lagi. 4,23 liter. Ini keisinya. Sekarang kita bayar dulu ya. Oke, ini udah kita nolin tripnya. Jarak dari rumah ke pom bensin itu 3 km. Ini kita beli bensin tuh 4,23 liter. Tapi ini harga per liternya 10.000 ya. Kita isi Pertamax. Di sini nggak ada Pertamax Turbo karena ini emang bukan pom bensin resmi sih. Ya wes, kita nanti jalan aja.
pas sampai rumah kita isi bensin lagi, sampai sini kita penuhin lagi buat dapetin metode full to full dari pom bensin ke pom bensin itu dapatnya berapa per liternya. Oke. Jadi motor ini tuh kan dia sama sebenarnya kayak Frigo ya, mulai dari kaki-kaki depannya, peleknya. Cuma kenapa ya? Dia tuh pas kita bawa jalan, terutama di jalan desa yang jelek bergelombang gini ya, itu berasa banget di tangan gitu. Jadi pas lagi jalan tuh, terutama yang jalan bergelombang gitu ya, itu tangan kita tuh kayak berasa banget kena dedek gitu pas jalan rusak gitu. Padahal dia kan sama kayak Frigo. Frigo tuh nggak segitunya sih, dia lebih empuk. Terus untuk suspensi belakangnya, kalau menurut gue suspensi belakangnya itu ya lebih enak dibandingkan dengan yang depannya. Nah, cuman tetap aja dia rasanya masih lebih keras dibandingkan dengan Frigo. Ini sorry ya, gue ngomongin Frigo mulu karena gue ada komparasinya di rumah ya cuma Frigo doang. Cuma masih dalam tahap yang nyaman sih. Kayaknya buat boncengan lebih enak lagi. Terus untuk handlingnya, menurut gue ini motor handlingnya enak sih ya. Dia tuh kalau misalkan kita pakai buat belok-belok, jalan kecil gitu ya, itu enak banget. Mau nurut gitu kalau kita bawa. Handlingnya sih bagus, paling ganti ban lebih enak lagi nih. Untuk mesin ya, menurut gue mesinnya ini sudah lebih dari cukup ya. Tenaganya cukup, nggak berlebih. Terus juga cukup halus juga. Dan gue kalau misalkan lagi lurusan begini, itu bisa maksimal di 91-92 km per jam top speednya. Terus kalau lagi tanjakan sekitar 70-80. Apalagi kalau tanjakan terus kayak gini ya, itu rasanya sih emang agak belet. Jadi kita harus agak sedikit sabar, tapi ya cc cuma segini sih. Makanya dibandingin kayak Vario 160 tuh 150 deng, tuh langsung laju dia, kalah kita. Memang kalau mesin sih untuk 125 cc ya segini-segini aja. Kita nggak bisa berharap lebih, kecuali kalau kalian mungkin bisa modifikasi kayak ganti knalpot, terus bore up, itu pasti lajunya lebih enak dibandingkan standarnya. Cuma buat harian sih udah lebih dari cukup sih. Cuma kalau emang buat touring ya memang lebih enak pakai yang cc-nya lebih gede. Itu nggak bohong ya kalau buat touring ya. Soalnya kalau touring nggak mungkin kita cuma bawanya cuma 50-60, pasti kan maunya 70-80, atau kadang-kadang kalau lagi lurus bisa lebih kenceng lagi. Tapi ya ini udah cukup happy lah buat gua, udah lebih dari cukup. Waduh, assalamualaikum. Kita akhirnya nyampe juga nih di Salatiga. Wrong tree. Ini kita udah menempuh 52,8 km. Kalau dari rumah itu sekitar 56 km. Ya, tuh. Terus air minum yang muat itu yang segede gitu, yang kecil. Ini dari tadi ngecas, terus HP-nya gue taruh samping sini karena beberapa kali gue buka GPS. Nah, ini aman loh, nggak goyang, nggak keluar. Oke, nanti sampai pulang kita akan hitung berapa penggunaan bensinnya. So far sih udah berkurang 2 strip ya. Oke, tadi kita habis ngobrol-ngobrol sama temen di Tech Engineering. Sekarang kita mau pulang ke Klaten dari Salatiga. Oke. Ya, tadi kan gue bilang di parkiran itu bensinnya berkurang 2 bar. Tapi ternyata sebenarnya cuma 1 bar. Karena 2 bar itu berkurang ya kalau jalannya turunan. Tadi kan parkiran nanjak gitu ya. Nah, terus sekarang jadi 2 bar lagi nih karena jarak ini nurun ya. Tadi harusnya 1 bar turunnya. Tapi nggak bisa jadi patokan, soalnya nanti kita akan ke pom bensin, kita lihat berapa berkurangnya sih dalam hitungan liter. Nah, terus ini perjalanan pulang, ini jalannya licin ya. Jadi mungkin nggak akan kayak yang pas kita berangkat. Jadi kayaknya gue akan lebih pelan biar nggak kenapa-napa. Sama paling notable-nya juga, ini bannya, bawaannya, komponnya agak sedikit keras ya. Jadi kalau misalkan dipakai buat riding, dia agak keras, nggak kurang empuk, sama gripnya kurang begitu bagus. Tapi biasanya ban kompon kayak gini itu buat jarak jauh ya, buat pemakaian lama itu lebih awet dibandingkan dengan ban yang komponnya lembek. Terus apalagi nih? Nah, sama tadi gue pas di jalan, gue ngerasa kayak si bodinya ini yang depannya ini kayaknya agak rentan ya. Kayak misalkan kalau kita pakai lama, ini kayaknya bakalan kayak Supra deh. Jadi batoknya ini kayak dok gitu. Kayaknya nanti lama-lama kalau udah mulai renggang, dia udah mulai batok bergetar. Jadi kalau kita
bawa motor bukan pegang kiri, pegangnya ini. Semoga aja enggak, karena gue sih ngerasa ada feeling ini bakalan kayak begitu. Pas di bawah tuh ada suara dok dari sininya nih, pas kita lewat jalan keriting. Sisanya sih nggak ada masalah. Sama gue ngerasa ini remnya, ini sih sekarang so far biasa aja sih, nggak enak tapi nggak bagel juga gitu. Ya sedang-sedang lah. Tapi kalau di Frigo itu kan remnya enak ya. Gue ngerasa ini karena mungkin kampasnya masih baru, cakra masih baru. Nanti setelah dia dipakai jalan lama mungkin akan ada perbaikan. Kalau sekarang sih masih kayak gini. Nah, sekarang kita bawa jalan lagi. Kita akan rasakan motornya lebih dalam lagi. Dan kita akan bawa motor ini di mode yang lebih irit bawahnya, lebih santai. Karena jalannya kurang begitu bagus, sehingga bisa pas nih berangkat kita agak agresif, pulang kita modenya irit-iritan. Nanti kita akan dapetin konsumsi bahan bakar yang lebih real dibanding pas kita berangkat. Sayangnya di sini dia nggak ada ininya sih, nggak ada average fuel consumption-nya, nggak kayak NMAX lah ya. Kalau NMAX kan ada, ini nggak ada. Oh, Mas, duluan ya Mas ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Wes, kita jalan lagi. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal mild hybridnya. Jujur ngomong, mild hybridnya ini bisa dibilang nggak berasa sih ya. Ya rasanya tuh kayak nggak ada gitu malahan. Gue nggak bisa bedain mana mode hybridnya nyala sama enggak sih. Dan ini ya, kayak misalkan nih bentar lagi mau jalan nih, nanti dia tuh muncul di speedometer kayak gini nih, bentar masih merah ya. Coba nanti pas udah hijau kita akan jalan, nanti kelihatan tuh ada indikator hybridnya. Bentar, sabar. Kita jalan nih, tuh dia nyala, udah bentar doang gitu, nyalanya cuma 2-3 detik gitu, dan nggak ada rasanya sama sekali gitu, nggak ada dorongan kayak kita naik PCX hybrid gitu ya. Kalau PCX hybrid kan emang dia ada baterai lithiumnya ya, kayak hybridnya mobil. Ya udah itu cuma gitu, cuma set gitu, udah gitu, nggak ada apa-apanya. Jadi kayak ini tuh mild hybridnya itu nggak kelihatan, nggak berasa di performa atau akselerasi, nggak ada bunyinya juga, nggak ada getarnya juga. Dan kata Yamaha kan 30 detik ya, tapi setelah gue cobain itu paling cuma 2-3 detik doang, habis itu mati lagi. Ya maklum sih akinya kecil, jadi ya gitu deh. Nah, terus kan gue pakai motor ini kan jaraknya jauh ya, dari Klaten ke Salatiga terus pulang. Nah menurut gue ini sih motor cukup nyaman ya. Artinya ketika gue pakai jalan, posisi duduknya enak, terus juga kursinya juga enak ya. Joknya tuh nggak bikin kita capek duduknya. Ya emang lebih enakan yang motor-motor gede kayak NMAX atau PCX sih. Cuma ini udah cukup enak lah untuk motor di kelasnya. Paling kita kan di sini duduknya agak tegak, jadi angin itu agak berasa kena dada. Nah mungkin biar kelihatan lebih keren juga ya, dan lebih enak dipakainya, kayak cocok kalau kita tambahin windshield di bagian depan, biar anginnya tuh nggak langsung kena ke dada. Sisanya sih enak banget ini motor sih, pas gitu dipakainya. Jadi si motor asisnya ini atau si hybridnya ini kayak gini nih sekarang nih. Tuh. Nggak nyala tuh asisnya kan. Kan kalau nyala dia ada gambarnya gitu kan, kayak muter-muter. Nah, jadi gue pikir dia tuh akan sering nyalanya kayak mobil hybrid atau mild hybridnya kayak R3 gitu. Ternyata dia jarang-jarang aja sih. Jangan suka-suka dia sih nyala apa enggak. Dan menurut gue juga nggak terlalu pengaruh sih. Jadi ada hybrid dan nggak ada hybridnya itu ya nggak penting juga. Nah kita lihat aja nanti gimana bensinnya. Nah sekarang kita sampai di pom bensin terdekat ya dari rumah, karena udah nyampe juga sih. Kita lihat kita menghabiskan berapa liter BBM. Coba kita lihat. Sini coba. Op. 2,2 liter ya. Oke, jadi saatnya kita berhitung. Ini kita lagi di pom bensin. Nah, kita sudah berjalan 112,6 km dan kita menghabiskan bensin sebanyak 2,2 liter. Nah, jadi kalau dibagi kita sekitar 1 liter untuk 51,8 km per liter atau 152 km per liter ya. Jadi motor ini hemat sekali ternyata. Good job. Ini sebenarnya gue ngerasa kayak mild hybrid itu nggak begitu ngebantu ya. Cuman di luar dari mild hybridnya, ini bener-bener irit sih.
bagus. 1 liter bisa 50 kilometeran. Luar biasa. Akhirnya kita sampai juga di rumah dan alhamdulillah semua perjalanan lancar. Ya, so far kesimpulannya dari kita nyobain Fazio ini, pertama suspensinya menurut gua agak kurang ya. Maksudnya kalau dibikin lebih empuk pasti lebih enak. Dan yang kedua, sasisnya bagus. Kalau misalkan buat selap-selip enak, tapi buat kenceng dia nggak goyang. Terus yang ketiga, mesinnya tenaganya oke, tapi nggak wah, nggak kurang juga. Dan yang keempat, iritnya ternyata luar biasa. Ini 1 liter 51 km per liter ya. Iya, sekitar segituan, 151, 152 lah, 151,8 kalau nggak salah ya. Jadi ini irit banget. Dan yang terakhir, mild hybridnya itu berfungsinya sedikit aja, dan itu pun juga jarang-jarang sih. Jadi jangan terlalu berharap banyak sama hybridnya. Tapi di luar dari hybridnya, ini motor irit banget. Yaudah, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.